Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan ya cerita tentang Nabi Adam alaihi salamnya di bagian yang ketiga, yaitu tentang janji iblis hendak memperdaya seluruh keturunan anak cucu Adam. Allah berfirman di dalam surat Syod, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku menciptakan manusia dari tanah. Lalu apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh malaikat itu bersujud kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Lalu iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atas dirimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua." Quran Surat Shod ayat 71 sampai dengan 85. Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf 16 sampai dengan 17. Maksudnya, karena engkau telah memberikan hukuman kepadaku, aku, iblis, akan menghalang-halangi mereka, manusia, dari semua jalan yang menuju kepadamu. Aku juga akan mendatangi mereka dari semua sisi. Berbahagialah bagi orang yang menentang iblis dan
celakalah bagi orang yang mengikutinya. Imam Ahmad berkata, Hashim bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, Abu Aqil, yaitu Abdullah bin Aqil As-Saqafi, menceritakan kepada kami, Musa bin Al-Musayyab menceritakan kepada kami dari Salim bin Abi Al-Ja'ad dari Sabrah bin Abi Al-Faqih. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan akan menghalangi anak cucu Adam dari jalan Allah dengan berbagai macam cara. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Para malaikat yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang malaikat yang diperintah untuk bersujud kepada Adam. Apakah mencakup seluruh malaikat sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran pada umumnya dan telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama? Ataukah yang dimaksud hanya malaikat di bumi sebagaimana dikemukakan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir melalui jalur riwayat Ad-Dahhak dari Abu dari Ibnu Abbas. Namun riwayat hadis ini sanadnya terputus dan konteksnya tidak jelas, meskipun sebagian ulama mutaakhirin kontemporer menganggapnya sebagai hadis yang rajih atau kuat. Dalam hal ini pendapat yang pertamalah yang lebih jelas dari sisi konteks hadisnya. Hal ini dibuktikan dengan redaksi hadis tersebut. Dia, Allah, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, Adam. Hal ini juga menunjukkan pengertian yang bersifat umum. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada iblis, turunlah kamu dari surga itu. Quran Surat Al-A'raf 13. Begitu juga firman-Nya, keluarlah kamu dari surga itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa iblis berada di langit, lalu ia diperintahkan untuk turun darinya. Ia juga diperintahkan untuk keluar dari kediaman dan tempatnya di dalam surga yang telah diperolehnya melalui ritualitas ibadah. Ia seperti malaikat dalam hal ketaatan dan ibadahnya, namun ia mencederai hal itu dengan sikap takabur, iri hati, dan menentang perintah Tuhannya. Akibatnya ia diturunkan ke bumi dalam keadaan tercela dan terusir. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah memerintahkan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Dia berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang dapat menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman,
Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam bersama dengan kamu semuanya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 18 sampai dengan 19. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Lalu mereka bersujud kecuali iblis. Ia membangkang. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang dapat menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Quran Surat Toha ayat 116 sampai dengan 119. Berdasarkan konteks ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Hal ini dipertegas dengan firman-Nya, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Hal ini telah dikemukakan oleh Ishaq bin Yasar berdasarkan Wallahu Alamir ayat-ayat tersebut. Akan tetapi As-Sadiq telah menceritakan dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sekelompok para sahabat bahwa mereka pernah berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Beliau berjalan-jalan sendirian di dalam surga dan mengisi hari-harinya di sana tanpa ada istri yang mendampinginya. Beliau tertidur sejenak. Ketika terbangun, tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk di sisi kepalanya. Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Beliau berkata, siapa engkau? Ia menjawab, seorang wanita. Beliau berkata, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Selanjutnya, para malaikat bertanya kepada Adam yang telah mencapai kesempurnaan ilmu, siapakah namanya wahai Adam? Adam menjawab, namanya Hawa. Para malaikat kembali bertanya, mengapa namanya Hawa? Adam menjawab, ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Ketika Adam sedang tidur, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Validitas pendapat tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai sekalian manusia,
Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1 hingga akhir ayat. Begitu juga sesuai dengan firman-Nya, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan dalam beberapa waktu. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Kami akan membahas ayat ini pada pembahasan berikutnya, insyaallah di dalam Asy-Syahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan suatu hadis yang diriwayatkan dari Zaidah, dari Maisarah, dan Asja'i dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, "Berilah nasihat yang baik kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau berusaha keras untuk meluruskannya, ia akan menjadi patah. Jika engkau membiarkannya saja, ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat yang baik kepada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksi hadis ini menurut riwayat Bukhari. Pohon dan buah terlarang bagi Adam. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. "Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ada yang mengatakan bahwa pohon itu adalah Al-Karam, pohon anggur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ja'dah bin Hubairah, Muhammad bin Qais, dan As-Saddi dalam suatu riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat. Ia berkata, orang Yahudi mengklaim bahwa pohon tersebut adalah Al-Hittah, pohon gandum. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Wahab bin Munabih, Atiyah al-Aufi, Abu Malik, Muharib bin Ditsa, dan Abdurrahman bin Abi Laila. Wahab berkata, biji itu lebih lunak dari mentega dan lebih manis dari madu. As-Sauri berkata tentang suatu riwayat yang berasal dari Abu Malik bahwa maksud dari firman Allah, "Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 adalah An-Nahlah, pohon kurma. Ibnu Juraij berkata tentang suatu riwayat yang berasal dari Mujahid bahwa pohon yang dimaksud adalah At-Tinan, pohon tin. Pendapat seperti ini juga dikatakan oleh Qatadah dan Ibnu Juraij. Abu Al-Aliyah berkata, ia adalah sebatang pohon yang jika dimakan buahnya, orang yang memakannya akan berhadas, sementara orang yang berhadas tidak layak berada di dalam surga. Perbedaan pendapat ini masih berdekatan
masih bisa dikompromikan. Sementara itu, Allah masih menyamarkan penyebutan jenis pohon yang berada di dalam surga tersebut. Seandainya penyebutan nama pohon tersebut memberikan sesuatu yang maslahat bagi kita, Allah pasti akan menyebutkannya sebagaimana hal-hal lain yang disebutkannya di dalam Al-Quran. Surga yang disinggahi Nabi Adam. Adapun perbedaan pendapat yang menyebutkan tentang surga yang dimasuki Adam, apakah surga itu berada di langit atau di bumi? Perbedaan pendapat seperti ini tidak perlu dibahas lebih rinci dan sebaiknya dihentikan saja. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga itu berada di langit, yaitu surga Al-Ma'wa. Hal ini berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis yang menyebutkannya secara zahir jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Adanya huruf alif dan lam pada kata al-jannah, surga, menunjukkan bahwa surga tersebut tidak bersifat umum. Kata al-jannah bukan lafal yang tidak bisa dipahami, tetapi merujuk pada sesuatu yang dapat dimengerti oleh logika. Ia merupakan tempat tinggal sebagaimana yang telah disyariatkan. Namanya dikenal dengan sebutan surga Al-Ma'wa. Hal ini sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Adam alaihi salam, "Apa yang menyebabkan diri kami dan dirimu keluar dari surga itu?" Al-Hadis. Kami akan mengulas hadis ini pada pembahasan berikutnya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang nama sebenarnya adalah Sa'ad bin Tariq, dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, dari Abu Hurairah dan Abu Malik, dari Rabi, dari Huzaifah. Keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia, lalu orang-orang yang beriman berdiri ketika surga didekatkan kepada mereka. Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Adam dan berkata, "Wahai Bapak kami, bukalah pintu-pintu surga bagi kami." Adam menjawab, "Bukankah kalian dikeluarkan dari surga, melainkan karena kesalahan bapak kalian?" Perawi menyebutkan hadis ini secara lengkap. Hal ini menjadi bukti yang sangat kuat dan jelas menunjukkan bahwa surga tersebut adalah Al-Ma'wa, meskipun tidak terlepas dari berbagai macam persepsi yang berbeda. Kelompok lainnya mengatakan surga yang pernah ditempati Adam bukanlah surga yang abadi, Jannah Al-Khuld, karena di dalamnya Adam diperintahkan untuk tidak memakan buah pohon tersebut, juga karena Adam pernah tidur di dalam dan dikeluarkan darinya. Bahkan bisa masuk ke dalamnya. Hal ini merupakan bentuk penafian bahwa yang dimaksud adalah surga Al-Ma'wa. Pendapat seperti itu diriwayatkan oleh Abu bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbih, dan Sufyan bin Uyainah. Pendapat itu juga dipilih oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif dan dipilih oleh
Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti dalam kitab tafsirnya. Bahkan ia membahasnya dalam kitab tersendiri. Pendapat itu juga diceritakan dari Al-Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Juga dinukil oleh Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi dan Khatib Ar-Rayi di dalam kitab tafsirnya yang berasal dari Abu Al-Qasim Al-Balhi dan Abu Muslim Al-Ashbahani. Selanjutnya dinukil oleh Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya dan dari kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Pendapat tersebut merupakan nas yang berasal dari kitab Taurat yang berada di tangan ahli kitab, termasuk di antara ulama yang menceritakan tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah Abu Muhammad bin Hasan di dalam kitabnya Al-Milal wa An-Nihal. Begitu juga Abu Muhammad bin Atiyah di dalam kitab tafsirnya, Abu Isya Ar-Rumani di dalam kitab tafsirnya. Pendapat tersebut juga diceritakan oleh mayoritas ulama generasi pertama, Abu Al-Qasim Ar-Rahib dan Al-Qadi Al-Mawardi di dalam kitab tafsirnya. Ia mengatakan perbedaan pendapat tentang surga yang ditempati oleh keduanya, yaitu Adam dan Hawa, mengerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sesungguhnya surga itu adalah surga yang kekal, jannah dan khuld. Sementara itu, pendapat kedua mengatakan surga tersebut adalah surga yang sengaja disediakan oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Surga itu sebagai tempat ujian bagi keduanya, bukan surga abadi yang disediakan sebagai tempat pembalasan. Orang yang berpendapat seperti ini pun masih berbeda pendapat dalam dua hal. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa surga itu adalah berada di langit karena Allah menurunkan Adam dan Hawa darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Hasan. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa surga itu berada di bumi karena Allah menguji Adam dan Hawa di dalam surga itu berupa larangan memakan buah pohon kuldi, bukan buah-buah yang lain. Pendapat kedua ini merupakan pendapat Ibnu Yahya. Adapun larangan tersebut terjadi setelah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Wallahu a'lam. Pendapat Ibnu Yahya itu mencakup 3 pendapat dan ia merasa pendapatnya itu bersifat netral. Berkaitan dengan hal ini, Abu Abdullah Ar-Razi mengemukakan 4 pendapat dalam kitab tafsirnya, yaitu 3 pendapat yang disebutkan oleh Al-Mawardi dan 1 lagi merupakan pendapatnya sendiri yang netral. Ia juga menceritakan dari Abu Ali Al-Jubai yang menyebutkan bahwa surga yang ditempati Adam berada di langit dan bukan surga Al-Ma'wa. Sampai di sini dulu ya guys. Kalau kepanjangan takut bosan nanti. Kita jumpa lagi di episode yang keempatnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.